Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, NIM 2303111046. Saya merupakan mahasiswi dari kampus Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, Prodi Perbankan Syariah semester 5. Nah, teman-teman bisa lihat materi yang akan saya bahas pada hari ini ada definisi risiko dan manajemen risiko. Nah, langsung saja teman-teman bisa melihat video saya untuk mengetahui lebih lanjut apa itu definisi risiko dan manajemen risiko. Nah, pertama-tama teman-teman harus mengetahui latar belakang dari definisi risiko dan manajemen risiko. Nah, dalam dunia usaha, manajemen lembaga keuangan, setiap kegiatan yang dilakukan selalu mengandung ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Ketidakpastian inilah yang disebut risiko. Risiko bisa muncul akibat perubahan kondisi ekonomi, kesalahan manusia, faktor alam maupun kondisi pasar. Karena itu diperlukan suatu sistem dan strategi untuk mengidentifikasi, menilai dan mengendalikan risiko agar dampaknya dapat diminimalkan. Nah, inilah yang menjadi dasar lahirnya manajemen risiko. Manajemen risiko berkembang pesat seiring meningkatnya kompleksitas bisnis dan tuntutan regulasi, misalnya dari OJK bagi lembaga keuangan. Dengan manajemen risiko, organisasi dapat menjaga stabilitas, meningkatnya kepercayaan publik, serta memastikan keberlanjutan operasional. Nah, langsung saja kita bahas apa sih itu definisi risiko dan manajemen risiko. Nah, langsung saja, definisi risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu sistem yang dapat menimbulkan kerugian atau penyimpangan dari hasil yang diharapkan. Risiko tidak selalu berarti negatif. Dalam konteks bisnis, risiko juga bisa menjadi peluang jika dikelola dengan baik. Nah, contohnya ada risiko kredit atau gagal bayar. Ada risiko operasional atau kesalahan sistem atau manusia. Ada risiko pasar atau fluktuasi harga, dan yang terakhir ada risiko likuiditas atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Nah, sedangkan definisi manajemen risiko adalah suatu proses sistematis untuk mengenali, mengukur, menganalisis dan mengendalikan risiko agar potensi kerugian dapat diminimalkan serta peluang dapat dimaksimalkan. Nah, tujuannya bukan untuk menghilangkan risiko sepenuhnya, karena hal itu tidak mungkin, tetapi untuk mengelolanya secara efektif agar tidak mengganggu tujuan organisasi. Nah, adapun langkah-langkah dalam memahami dan menentukan risiko. Yang pertama ada identifikasi risiko. Menentukan dan mengenali berbagai kemungkinan risiko yang dapat memengaruhi kegiatan organisasi, baik dari faktor internal maupun eksternal. Nah, contohnya ada risiko keuangan, operasional, hukum atau reputasi. Yang kedua ada analisis risiko. Menganalisis sejauh mana risiko tersebut dapat terjadi dan seberapa besar dampaknya terhadap organisasi. Analisis ini bisa dilakukan secara kualitatif atau berdasarkan pengalaman dan penilaian ahli, atau kuantitatif, menggunakan data dan perhitungan. Yang ketiga ada evaluasi risiko. Membandingkan tingkat risiko dengan kriteria yang telah ditentukan organisasi untuk menentukan risiko mana yang harus ditangani terlebih dahulu. Nah, tujuannya itu untuk memprioritaskan penanganan risiko dengan dampak paling besar. Nah, kemudian ada langkah-langkah dalam manajemen risiko. Yang pertama ada penetapan tujuan dan lingkup, menentukan tujuan organisasi dan ruang lingkup penerapan manajemen risiko agar prosesnya terarah dan relevan. Yang kedua, identifikasi risiko atau risk identification, mengumpulkan semua risiko potensial yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga ada penilaian risiko atau risk assessment, menilai seberapa besar kemungkinan dan dampak dari risiko
yang telah diidentifikasi. Nah, langkah yang keempat ada perlakuan atau pengendalian risiko atau risk treatment. Menentukan cara untuk menangani risiko seperti menghindari risiko, mengurangi risiko, memindahkan risiko misalnya dengan asuransi, menerima risiko jika dampaknya kecil. Nah, langkah yang kelima ada pemantauan dan peninjauan atau monitoring and review. Mengevaluasi efektivitas strategi manajemen risiko yang sudah diterapkan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Dan yang keenam ada komunikasi dan konsultasi, melibatkan seluruh pihak terkait untuk memastikan pemahaman dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan manajemen risiko. Nah, kesimpulan dari definisi risiko dan manajemen risiko yaitu dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan atau usaha manusia, khususnya dalam bidang bisnis dan keuangan, tidak terlepas dari adanya risiko atau ketidakpastian. Risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menyebabkan penyimpangan dari hasil yang diharapkan, baik yang bersifat merugikan maupun menguntungkan. Oleh karena itu, penting bagi setiap organisasi untuk memahami dan mengelola risiko dengan baik. Manajemen risiko berperan sebagai proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko agar dampak negatifnya dapat diminimalkan serta peluang yang muncul dapat dimaksimalkan. Dengan penerapan manajemen risiko yang efektif, organisasi dapat meningkatkan stabilitas, menjaga kepercayaan, dan memastikan keberlanjutan operasional dalam menghadapi berbagai ketidakpastian di masa depan.